Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Ketemu lagi dengan Ibu di materi baru bab 3 materi kelas 8 semester Gasal, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Untuk kali ini Ibu akan menyampaikan video pertama, yaitu pengertian relasi dan fungsi, serta bagaimana cara menyatakannya. Ya. Oke, untuk awalan Ibu biasa akan menyampaikan apa saja intak yang menyangkut masalah relasi dan fungsi, yaitu pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Di dalam artinya tertulis kalimat dan peliharalah hubungan silaturahim. Kalimat inilah menunjukkan bahwa relasi sangat penting atau tersurat di surat An-Nisa ayat 1 gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang persepsi atau materi prasyarat untuk mempelajari materi relasi dan fungsi, yaitu tentang himpunan materi kelas 7. Apa saja yang dipelajari, yaitu tentang cara menyatakan himpunan, di mana cara menyatakan himpunan yang pertama ini dengan menyebutkan sifat-sifat dari himpunan tersebut, yang kedua dengan menyebutkan anggotanya, yang ketiga dengan notasi bentuk himpunan. Kemudian kardinalitas himpunan atau banyaknya himpunan nanti akan sering muncul di materi relasi dan fungsi, dan yang selanjutnya yaitu himpunan bagian dan himpunan semesta, di mana himpunan L merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat, bisa juga merupakan himpunan bilangan cacah gitu ya. Oke, next kita akan membahas langsung tentang relasi. Apa itu relasi? Kita akan bahas. Sebelum masuk ke pengertian apa itu relasi, Ibu akan tunjukkan tentang permasalahan yang berhubungan dengan relasi. Ya, 4 anak yang bernama Anto, Andi, Budi, dan Badri bersahabat sejak duduk di bangku SD. Keempat anak tersebut mempunyai hobi olahraga sebagai berikut. Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Nah, dari permasalahan ini terlihat terdapat dua himpunan, di mana himpunan pertama yaitu himpunan nama anak. Kita misalkan nama himpunannya A, di sini Anto, Andi, Budi, dan Badri, di mana jumlah anggotanya adalah 4. Kemudian ada himpunan yang kedua, yaitu himpunan nama cabang olahraga. Kita misalkan nama himpunannya adalah himpunan B, di mana anggotanya adalah sepak bola, voli, basket, dan bulu tangkis. Jumlah anggotanya pun 4 di sini untuk kasus yang ini ya. Terus bagaimana kita menyelesaikan permasalahan relasi ini ya? Oke, jadi kita ingin tahu relasi itu apa gitu ya. Nah, untuk himpunan A, ini nama anaknya ya, kemudian himpunan B adalah nama cabang olahraga. Kedua himpunan ini ya, A dan B dihubungkan atau nih karena namanya hubungan ya, relasi itu hubungan, namanya tadi kan sudah dijelaskan di surat An-Nisa ayat 1 ya, hubungan itu nama lain dari relasi, sehingga dihubungkan oleh nama relasinya adalah suka akan atau hobi bermain, boleh ya. Oke. Nah, terus bagaimana supaya kita bisa menyatakan relasi ya? Bagaimana cara menyatakan relasi? Oke. Kita ambil kasus ini atau permasalahan ini untuk menyatakan relasi ya. Yang pertama, kita tuliskan kedua himpunan itu menjadi 2, yang A posisinya di depan, yang B posisinya di belakang ya. Oke. Nah, di mana himpunan A ini adalah nama anak, himpunan B nama cabang olahraga, dan relasinya adalah suka akan. Kalau ditulis di sebelah sini suka akan ya. Dari panahnya dari kiri ke kanan. Oke. Nah, kita cara bacanya begini, sesuai yang soal di sebelah sini. Anto suka sepak bola. Kemudian yang ini Andi suka voli dan basket. Yang ini Budi suka basket dan sepak bola. Dan ini Badri suka basket dan sepak bola. Dan ini namanya adalah diagram panah ya. Nyatakan relasi dengan diagram panah. Kemudian yang kedua, kita akan seperti ini pakai apa ya? Ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti tidak seperti koordinat Kartesius ya.
Nah, ditulis ini sebagai ini himpunan A di sebelah sini, yang ini himpunan B. Nah, gitu ya. Sekarang cara bacanya, Anto suka sepak bola, seperti itu. Nah, ini jawabannya di sini, ya titiknya ini yang menunjukkan jawaban. Andi suka voli dan basket. Ini dia, titiknya ada 2. Kemudian Budi suka basket dan sepak bola. Oke, ini di sini kemudian Badri. Nah, seperti itu. Nah, sehingga ini dinyatakan relasi ini dengan diagram Kartesius ya. Masih ada lagi yaitu yang cara ketiga dengan menyebutkan himpunan pasangan berurutan. Karena himpunan sehingga menggunakan kurung kurawal. Setiap pasangan ini dikurung sendiri. Jadi Anto suka sepak bola, katanya begitu. Andi suka voli, Andi suka bulu tangkis. Jadi harus berpasang-pasangan, tidak boleh Andi, voli, bulu tangkis, nggak boleh. Jadi harus sendiri-sendiri berpasang-pasangan, dua-dua, gitu ya. Oke. Nah, jadi apa yang dapat kita tarik kesimpulan mengenai relasi atau definisi yang pertama, relasi dari himpunan A ke himpunan B. Itu hubungan antara anggota himpunan A ke himpunan B. Hubungan ya. Nah, relasi dalam matematika atau nama relasinya sangat banyak. Salah satunya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Nanti Ibu akan berikan contohnya ya. Kemudian cara menyatakan relasi, ada 3 cara tadi. Yang pertama diagram panah, yang kedua adalah diagram Kartesius, yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang contoh ya. Contoh pertama, ada himpunan P dan Q, gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P ke Q. Oke, yang pertama ini P anggotanya 4, Q anggotanya 4 ya. Yang pertama setengah dari, cara bacanya begini, 1 setengah dari 2, nggak mungkin 1 setengah dari 4, panahnya salah ya, harus 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, kalau selain itu panahnya berarti salah, gitu ya, cara bacanya setengah dari, gitu ya. Tanda panahnya, anak panahnya juga harus ke kanan, gitu. Lanjut, nah ini faktor dari nama relasinya ya, atau hubungannya. Cara bacanya 1 faktor dari 2, 4, 6, 8. Jadi panahnya banyak ini, 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 merupakan faktor dari 2, 4, 6, 8. Jadi panahnya juga ada 4 ini. 3 faktor dari 6 karena tidak ada yang lainnya. 4 faktor dari 4 dan 8. Faktor itu apa sih? Oke, habis membagi ya. 1 habis membagi, begitu ya. Jelas ya? Oke, next contoh selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Diketahui himpunan A dan himpunan B, tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang pertama itu 2 kali dari. Yang kedua adalah 1 kurangnya dari. Pakai himpunan pasangan berurutan ya. Nah, ini dia cara bacanya. 2 kali dari 1. Jadi kamu pengen tahu salah atau tidak seperti itu. 4 adalah 2 kali dari 2. Sampai seterusnya terakhir ini 20 adalah 2 kali dari 10. Gitu ya. Nah, terus 1 kurangnya dari. Bacanya 1 adalah 1 kurangnya dari 2. 2 adalah 1 kurangnya dari 3. 3 adalah 1 kurangnya dari 4. Dan seterusnya sampai terakhir 9 adalah 1 kurangnya dari 10. Cara bacanya begitu. Nah, ini menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, sepasang begitu ya. Oke, contoh selanjutnya, contoh 3 yaitu tentang himpunan A dan himpunan B. Diketahui seperti itu, tentukan nama relasi. Jadi kalian diminta menentukan nama relasi himpunan pasangan berurutan 11, 42, 93, 16, 4, 25,5. Tulis di 1 di 2 terlebih dahulu ya dari soal. Kemudian kita tentukan D3-nya, kita tuliskan setiap dalam tanda kurungnya 1,1, 4,2 gitu ya.
kemudian 9,3, 16,4, 25,5. Kita lihat bilangan yang terletak di depan. Bilangannya terletak di depan sebagai himpunan A, ini anggota himpunan A ini ya. Itu merupakan bilangan, betul, bilangan kuadrat. Kemudian yang di belakangnya pastinya dia akar kuadratnya gitu ya. Sehingga hubungan dari atau relasi dari keduanya adalah kuadrat dari 9 kuadrat dari 3, jangan dibalik ya. 9 akar kuadrat, salah ya. Jadi 9 kuadrat dari 3, 25 kuadrat dari 5. Begitu ya. Dan seterusnya. Oke. Materi selanjutnya yaitu kita bicara tentang fungsi ya. Nah, itu apa itu fungsi? Sebelum masuk ke sana kita lihat gambar diagram pen, diagram panah ya. Gambar diagram panah di sini. Di sini ada relasi kurang dari, kemudian relasi satu kurangnya dari, dan relasi akar dari ya. Nah, dari ketiganya ini kita akan cermati satu persatu setiap diagram panah ya. Yang pertama, semua anggota B memilih anggota Q, semuanya memilih, tidak ada yang tidak ya. Betul, sesuai ini milih semua. Ada 3 anggota yaitu 2, 3, dan 4 yang memilih lebih dari satu anggota Q. Ini memilih 1, ini 4, ini 3, ini 2. Hanya angka 5 saja yang memilih 1. Kemudian untuk yang gambar kedua ini ya, diagram panah kedua, semua anggota P memilih anggota Q. Anggota P memilih tepat satu anggota dari Q, walaupun ini ada yang kosong tidak terpilih gitu ya. Kemudian yang ini gambar ketiga, relasi akar dari, hanya ada satu anggota P yang memiliki ya, yang lain tidak ada yang memilih, ini kosong ya. Oke, dari ketiga relasi pada slide ini, manakah yang merupakan fungsi? Nah, ini dia merupakan fungsi karena di sini semua anggota P memilih tepat satu anggota, walaupun yang ini memilih semua tetapi ada yang lebih dari satu, tidak boleh. Jadi ini harus tepat satu memilih, harus. Tapi apakah boleh tidak memilih? Tidak boleh, harus memilih itu ya, fungsi. Oke, untuk lebih jelas Ibu akan berikan contoh. Gambarlah relasi berikut dengan diagram panah, kemudian tentukan termasuk fungsi atau bukan fungsi. Ini yang gambar A, ini yang gambar B ya. Dimana untuk gambar A terlihat untuk anggota P ada memilih 2 nih, lihat nih ya, ada panahnya 2. Kalau ini tidak ada, milih 1 semua, berarti dipastikan untuk yang merupakan fungsi adalah yang ini, yang satunya bukan fungsi gitu ya. Oke, next lanjut. Nah, sekarang apa itu fungsi berarti ya? Fungsi itu relasi khusus dari himpunan B ke himpunan Q, boleh A ke B, K ke L, bebas ya. Ini hanya ngambil tadi huruf yang tadi saja, di mana semua anggota himpunan P harus memilih tepat satu anggota himpunan Q. Harus memilih ya. Dan nama lain fungsi adalah pemetaan. Cara menyatakan fungsi ada 3 sama dengan relasi tadi, sama ya, sama persis ya. Oke, sekarang Ibu akan tunjukkan tentang bagaimana cara menyatakan fungsi. Contohnya ya. Ini ada himpunan A dan himpunan B, kemudian pertanyaannya buat diagram panah yang pertama, yang kedua buatlah diagram kartesius, yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk yang diagram panah ini ya, dari ini A ke B, diagram panah sesuai perintah yang di sini ini, yang ini ya, perintah ini, gambarnya seperti ini ya, ini fungsi nggak ada yang double ya, miliknya ya. Kemudian ini juga fungsi, kemudian ini juga fungsi, gitu ya. Okay, next. Nah, sekarang kita akan menentukan domain, kodomain, range dari fungsi, ya. Nah, kita lihat ini fungsi ya, karena setiap anggota A memilih tepat memilih 1, nggak ada yang nggak memilih. Tapi anggota B ada yang tidak terpilih, boleh nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita lihat ini adalah domainnya. Nah, domain itu daerah asal, yaitu anggotanya 0,2,456 ya. Kemudian yang ini adalah kodomain ya,
1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sebelah sini tuh kodomain ya. Semuanya kodomain. Kemudian yang dipilih ini namanya beda, yaitu range atau daerah hasil. Yang dipilih kan 1, 2, 5 gitu ya, daerah hasil. Oke, ada domain, kodomain, daerah hasil. Jadi kalau kodomain itu belum tentu range, tapi kalau range pasti kodomain gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang sifat fungsi. Nah, ini dapat gambar di slide. Silahkan kamu perhatikan gambar yang ini dulu, yaitu fungsi injektif, di mana setiap anggota A memilih satu, memang betul, walaupun ada yang tidak dipilih. Tetapi untuk surjektif yang ini, ada dua anggota A memilih satu pilihan di B, namanya subjektif. Kalau yang injektif nggak ada yang memilih ini dipilihnya dua, ini nggak ada ya, satu-satu semua. Nah, gabungan antara injektif dan subjektif namanya bijektif ya. Ini seperti ini. Jadi tepat semua, terpilih semua, dan memilih semua, nggak ada yang kosong, semua punya pasangan gitu. Kalau ini fungsi juga, tetapi bukan subjektif dan bukan injektif ya. Nah, ini ada fungsi khusus lagi, yaitu ini namanya korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif ini nama lainnya adalah korespondensi satu-satu, di mana banyaknya anggota domain, ini domain ya, dan kodomain itu sama gitu. Dan ini kodomain sama range-nya pasti sama gitu ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari korespondensi satu-satu ini ya. Nama negara dan bendera kebangsaan pasti berpasangan, dari ketukar ya. Nama provinsi dan nama ibu kotanya juga sama, dan masih banyak contoh yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan banyaknya fungsi? Ini ada dua contoh memang sengaja Ibu tunjukkan walaupun sama, yaitu himpunannya C dan D. Kalau yang di sini itu pemetaan C ke D, kalau sini pemetaan D ke C, dibalik ya. Bagaimana cara menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan? Untuk yang gambar sebelah sini dulu ya. Ini terdapat satu diagram panah, nih dituangkan pakai diagram panah. Ini juga dua. Ada yang lain? Ada ya. Sekarang yang sebelah sini coba kita gambarkan D ke A. Nah, ada yang lain? Tidak ternyata. Yang ini ada 1, 2. Yang ini ada 1. Sehingga dengan anggota D-nya 2, anggota C-nya 1, banyak pemetaan C ke D adalah 2. Caranya bagaimana? Ini 2, ini kebetulan digambar. Misal tidak digambar, misal anggotanya ada 10, ini 20 misalkan. Nggak mungkin digambar semuanya. Nah, bagaimana cara menentukan pemetaan yang terjadi? C ke D berarti banyaknya anggota D pangkat banyaknya anggota C. Dibalik ya, ini pangkat ini gitu ya. Kemudian yang ini, nah ini kalau ini D ke C, kalau ini tadi C ke D, yang ini D ke C, nah jumlahnya 1, ini 1 ya. Nah, bagaimana cara menentukan jika tanpa menggambar ya? Banyaknya pemetaan D ke C, berarti C dulu pangkat D, kebalikan dari yang di sebelah sini ya. Ini, yang ini berarti C-nya adalah 1, D-nya 2. 1 pangkat 2 adalah 1. Kalau ini D-nya 2, C-nya 1, 2 pangkat 1 adalah 2. Betul ya? Oke, lanjut. Nah, menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Di sini ada soal himpunan A dan himpunan B, masing-masing jumlah anggota sama-sama 3, karena itu salah satu ciri-ciri korespondensi satu-satu ya. Ditanyakan banyaknya korespondensi. Oke, Ibu tunjukkan dengan gambar diagram panah dulu. Ada berapa yang muncul? Oke, ada 6 ternyata. Bagaimana cara mencarinya? Ini dia. Jadi kamu tinggal mengalihkan, misalnya ada 3 anggotanya ya. Angka 3 itu kan dari 1, 2, 3 bilangan aslinya ya, berarti 1 kali 2 kali 3. Ini 1 kali 2 kali 3 bukan perkalian di sini ya, salah ya. Jadi ini 3, jadi bilangan aslinya itu 1, 2, dan 3, berarti 1 kali 2 kali 3. Jadi kalau misal 4 anggota di sini berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 gitu ya. Sehingga jika ada D anggota, maka perkalikanlah 1, 2, 3, 4 sampai D. D itu misal 10 ya, berarti sampai 10. Ini angka 10 terakhir. Dari angka 1 nulisnya ya. Oke, next ya. Nah,
Sekarang kita bicara tentang hubungan antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Ketiganya ini punya hubungan khusus ya. Nah, jika dimisalkan relasi merupakan himpunan R, fungsi himpunan F, dan korespondensi satu-satu himpunan K, ya, maka dapat dibuat diagram Venn di mana himpunan K ini di korespondensi satu-satu, kemudian himpunan F ya, F ini semestanya K. Kemudian R-nya di mana? Nah, ini ya R. R ini adalah semesta dari keduanya. Jadi kalau korespondensi pasti fungsi dan relasi. Kalau relasi belum tentu korespondensi dan fungsi. Kalau fungsi pasti korespondensi belum tentu relasi. Itu ya hubungannya ya. Oke. Saya rasa cukup sekian video Ibu kali ini untuk video pertama materi bab ketiga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.